Yeah. Halo.
Halo Mbak Dewi Rahayu. Halo, selamat sore. Iya, sorry Mbak. Saya dari Pemerindo Indonesia. Bu Iya, Erni, Mas. baru datang. Baru mau nanya Bu Erni. Iya, Oh Bu iya, Erni makasih nanti yang Mbak. present. Oke, nanti kita start jam 4. Halo, Wi. Halo. Kita nanti start jam 16.00 tepat ya. Maaf Mbak Dewi, ini seharusnya sudah bisa mulai kok. Sudah bisa mulai. Oke. Iya. Bu Erni mau dimulai atau ditunggu? Bentar. Sudah bisa dimulai, Pak? Karena kan schedule kita harusnya jam ini ya. Jam 4. Jam 4 itu yang ada di Zoom, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di briefing bahwa mulainya itu sebetulnya jam 15.45. Oh, gitu. Iya, silakan. Ya. Oke, baik. Kita mulai ya, Bu. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, dan selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi baik dan sehat ya Pak, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Baik, sore hari ini berjumpa lagi dengan kami dari PT Buci Indonesia. Perkenalkan, saya Dewi yang akan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Pada sore hari ini, PT Buci Indonesia akan memaparkan materi dengan judul Check the Critical Parameter of Your Product in Just 10 Seconds. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Erni Susanti selaku produk spesialis dari PT Buci Indonesia. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, nanti dapat diketikkan di kolom Q&A atau di kolom chat ya. Oke. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang bertanya, Buci akan memberikan giveaway yang akan dikirimkan ke alamat Bapak dan Ibu. Oke, baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kepada Ibu Erni, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Suara saya cukup terdengar jelas? Iya, Oke, terdengar terima jelas, kasih. Selamat sore, kami sampaikan kepada peserta seminar online sore kali ini. Mungkin kita mulai saja ya. Tema seminar kali ini adalah Check Critical Parameter of Your Product in Just 15 Seconds. Jadi, bagaimana kita mengecek parameter krusial nih pada produk kita hanya dalam 15 detik. Jadi, cepat sekali, yaitu kita menggunakan produk kita yang disebut dengan Buci Near Proximate. Jadi, memang alatnya adalah NIR atau NIR infrared gitu ya. Mungkin saya langsung aja. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar mengenai NIR, sudah mengetahui banyak mengenai NIR. Jadi NIR kadang, aduh Bu, kayak repot ya, NIR harus diletakkan di ruangan khusus, nggak bisa diletakkan di yang dekat produksi karena getaran, kemudian harus ruangan yang khusus dengan temperatur dan humidity yang tertentu, jadi harus ruangannya kering, harus suhunya juga nggak boleh terlalu panas gitu kan ya. Kemudian kalau ngumpulin data harus nunggu 60 sampel dulu nih, jadi supaya NIR-nya tuh bisa ada mengeluarkan hasil gitu. Jadi itu beberapa yang ditakutkan dalam penggunaan NIR. Jadi untuk NIR kita itu untuk menjawab segala ketakutan itu kami hadir dengan produk Buci Proximate. Mungkin lebih jelasnya kita akan melihat video. Sorry. Maaf, suaranya belum terdengar suara videonya, Bu. Oke. In the Alps. Are you ready, mate? Let's go.
Bushy claimed the Proximate is very robust. Let's go test it. Wat goede kerel, Squat. Ja, toch weer maar genoeg weg te gaan. This is just seconds older. It's the best cheese I've ever tasted. It's fine, yes, easy. There it is. Wie ist das auf Deutsch? Wasserkalt. Wasserkalt? Wasserkalt. Wasserkalt? Wassergehalt. Wasserkalt. Wasserbehalt. Wassergehalt. Gehalt. Gehalt. Wassergehalt. Ah, okay. Entschuldigung. Kannst du mal schnell der Proximate abspritzen mit dem Schlauch drauf? Great, that's excellent. Couldn't clean my car, could you? I guess that's a no. So even after that big hosing down, the Proximate still works like a dream. So that's definitely robustness, check. Well, the Proximate passed that robust test, but how will it stand up to cold? And I mean, real cold. That must be Samaritz. The temperatures often fall to minus 10 degrees or below. This looks cold enough. Fancy spending the night here, mate? I'm sure they're gonna love me for this. Well, that's good news. The Proximate started up first time, and the test I've run on the cheese says it's 27.5% fat. Well, speaking of fat, let's see how he deals with liquid fats. Now, over those mountains there is Italy, and I've heard they do some really good olive oil. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. This is a machine called the Proximate. Yeah, I'm taking it on this road trip, testing it with different things, with cheese and... Bello, perfetto. Yeah, and now I want to try it with oil, so... Olio di oliva extravergine? Extra virgin olive oil. Extravergine olive oil. Proviamo. Bravo. Ok? Okay. Olio? Olio. Sì. Bene. That's it. And now we have to use the transflectance cover because it's a liquid. And that goes in there like that. Ok. Well done. And then in 15 seconds, we'll get our results. Bene. Just about enough time for an espresso, I think. Saturated fatty acid, 15.2%. Peroxide value, 5.7. Bene. Acidity, very low, 0.17. Perfetto. Yeah. Molto facile. I think he likes it. Well, I think we can definitely say that it's fit for any application. Check. It's such a nice day, and we're not that far from the coast. So wait and see what I've got in store for the Proximate now. Follow me. Bushy claimed the Proximate is very easy to use. So I'm here at this little harbour, hoping to find a friendly fisherman to demonstrate that fact. Ciao, buongiorno. Sono straniero, sono di Inghilterra. Capisce? Che Cosa devo fare? Devi tagliare. Tagli tu o devo tagliare io?
Italia 1. Roberto, mio amico, nuevo, sì? Nuevo? New? No, è un vecchio, qua nuovo. Oh, oh okay, and over to you. Vado? So, prova, sì, sì. Ok. Sì. Facile, facile. Working perfecto. Ho capito. Facilissimo. Grazie mille, Roberto. Well, that was a lot simpler than I thought it would be. And Roberto here, very friendly Italian fisherman, very, very helpful. He operated that with hardly any instruction. So, simple to use, check. Dear Bougie, the Proximate has passed all my tests with flying colours. It really is robust, easy to use, and fit for any application. I've really enjoyed this road trip, and so has the Proximate, despite everything I've put it through. So we've decided, since it's so nice down here, that we're going to stay a little longer. Lots of love, Anthony. Oke, jadi di video tersebut. Oke. Nah, jadi apa sih keuntungan menggunakan NIR? Karena teknologi NIR sudah banyak digunakan ya di beberapa industri. Tentunya keuntungannya simple, jadi hampir tidak memerlukan preparasi. Tadi terlihat jelas kan ada kejunya mungkin yang nggak harus dihaluskan, kemudian dari daging juga nggak harus di grind terlebih dahulu. Kemudian versatile, artinya dalam waktu sekali scan itu akan mengeluarkan hasil beberapa parameter sekaligus. Jadi kalau di lab kan biasanya protein menggunakan Kildare, fat menggunakan soklet, kemudian moisture menggunakan oven. Nah ini dengan NIR beberapa parameter bisa dalam satu kali running. Kemudian non-destruktif, artinya sampel yang habis di-scan di NIR, habis dianalisa menggunakan NIR, itu tidak rusak, bisa digunakan untuk tujuan lain. Misalkan mau dianalisa ke lab-nya, atau mungkin ada beberapa, kalau untuk bukan makanan, biasanya dikembalikan ke produksi, gitu kan ya. Jadi tidak masalah, beda dengan kayak analisa di laboratorium, kayak misalkan protein, ya sampelnya udah hilang karena terdestruksi, seperti itu. Kemudian cepat, karena dalam hitungan detik, jadi kalau untuk Proximate ini hanya 15 detik. Kemudian economical, jadi pada waktu untuk scanning kita nggak perlu siapkan bahan kimia tertentu untuk mereaksikan dengan kimia tertentu, juga tidak kita pusing dengan waste, jadi sangat economical. Dan yang terutama adalah gampang digunakan. Oke, jadi NIR itu kita menggunakan electromagnetic spectrum, jadi NIR infrared, dia di antara visible dan microwave. Jadi panjang gelombangnya sekitar 780 sampai 2500 nanometer. Jadi gelombang NIR digunakan untuk apa sih sebenarnya? Di alat itu digunakan untuk menggerakkan molekul di dalam suatu sampel. Jadi sampelnya akan bergerak, energi yang dari NIR tadi akan diserap oleh molekul, kemudian sisanya akan dipantulkan ke alat dalam bentuk spektrum. Jadi kalau kita belum punya kalibrasinya, yang didapatkan dari NIR ini adalah spektrum absorbansi gugus-gugus organik dalam suatu sampel. Nah, jadi prinsip kerja Proximate, kalau kita lihat di sini ada sumber cahaya dari dalam instrumen, dia akan menyinari sampel, yang tadi saya bilang energinya akan digunakan untuk menggerakkan molekul, kemudian sisa energinya akan dibantulkan kembali ke stationary grating. Kemudian dia akan diterima oleh diode array, jadi masing-masing panjang gelombang nanti intensitasnya berbeda-beda. Kemudian karena diode array itu biasanya satuannya piksel ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian akan dikonversi menjadi nanometer. Jadi dari spektrumnya nanti akan ada spektrum berapa sih absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Oke, jadi karena dibutuhkan kalibrasi, tentunya ada flow-nya ya. Jadi kita siapkan sampel itu. Jadi bisa 5 sampel, 10 sampel tidak masalah. Sampel yang sama kita bagi 2, satu dianalisa di NIR, satu dianalisa di lab. Atau mungkin NIR dulu, habis itu di lab. Karena seperti yang saya sampaikan tadi kan, di NIR-nya scan-nya nggak lama, cuma 15 detik. Kemudian sisa sampelnya juga tidak rusak. Jadi kita bisa gunakan untuk analisa di wet lab atau di reference laboratory. Kemudian jadi kalau yang di NIR, seperti yang saya sudah sampaikan, hasilnya berupa spektrum. Kemudian kalau untuk di wet lab-nya tergantung ya parameternya yang diuji apa saja, misalkan protein, dari Kildare hasilnya berapa, kemudian fat dari soklet hasilnya berapa. Kalau kita ngomong palm oil atau minyak goreng itu biasanya
parameter krusialnya IV. IV-nya berapa gitu kan ya. Kemudian moisture nilainya berapa dan seterusnya. Kemudian dari dua data ini kita combine. Oh, spektrum ini untuk sampel A itu nilai proteinnya kita masukkan. Misalkan proteinnya 14,1, fatnya 12,6, kemudian moisture-nya misalkan 10%. Nah, dari sini akan dilakukan kalibrasi, kita sebutnya ilmunya itu namanya chemometrik. Jadi ilmu yang mempelajari tentang statistik dan spektrum, kemudian baru bisa dipakai untuk rutin analisis. Jadi kalau belum punya kalibrasinya, memang NIR dapatnya cuma spektrum absorbensi saja, kalau belum ada data analisanya ya, atau belum punya kalibrasinya. Nah, berjalannya waktu sampai kita analisa sambil validasi, hasilnya udah sesuai belum ya dengan lab. Jadi tujuan utama NIR ini adalah mempercepat analisa, di mana hasilnya mendekati atau sama dengan hasil lab gitu kan ya. Pasti ada selisih, mungkin nggak selamanya akan plek ketiplek sama benar, tapi ada selisih, tapi selisihnya itu kita bisa terima. Itu adalah kalibrasi flow untuk NIR. Nah, kemudian untuk Proximate ini apa aja sih keunggulannya gitu ya, fiturnya apa saja. Jadi extreme robustness seperti yang tadi disampaikan melalui video. Jadi bisa diletakkan di ruang industri dengan kondisi apapun, bahkan sudah dicoba dengan kondisi yang ekstrim ya, sangat dingin sekali. Kemudian pada waktu di perahu tadi kan bergoyang, jadi bukan bergetar lagi. Jadi kalau selama ini takut menggunakan NIR di ruangan yang bergetar, tadi sudah dicoba dengan bergoyang pun NIR-nya tidak masalah. Nah, jadi untuk extreme robustness ini kenapa sih kok ekstrim, kok bisa robust gitu ya dengan kondisi yang ekstrim? Karena kita beberapa material memang sudah FDA approved, kemudian memang industrial design, kemudian kita untuk IP69, ingress protection-nya IP69, nanti akan saya jelaskan apa sih maksudnya IP69, kemudian chemical resistant, kemudian easy accessibility, jadi kalau untuk ganti lampu atau untuk ekspor data itu gampang sekali untuk mengaksesnya. Jadi IP69 itu maksudnya untuk angka 6 atau digit pertama itu total proteksi terhadap debu. Jadi karena memang Proximate ini benar-benar full, istilahnya apa ya, full cover, benar-benar solid, tidak ada celah, jadi tidak ada debu yang akan masuk ke dalam instrumen. Jadi mau diletakkan di milling, mau diletakkan di industri, di benar-benar diproduksi ya, itu pun tidak masalah. Kemudian digit yang kedua itu proteksi terhadap liquid. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya cari HP sekarang yang IP68 ya, yang tahan terhadap direndam selama berapa lama, kedalaman berapa meter. Nah ini kalau 9 itu bukan direndam, tapi dia tahan apabila tersemprot cairan, tersemprot air dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi tadi di video juga disampaikan ya, disemprot, kemudian kok nggak masalah ya, karena memang kita proteksinya sudah IP69. Oke. Ini adalah beberapa material dalam Proximate, jadi memang kebanyakan, memang hampir semua sudah FDA approved, memang kompatibel diletakkan di ruang produksi, kemudian untuk semua material itu adalah tahan. Jadi tahan terhadap asam, alkali, organik, ataupun cairan pembersih di industrial. Nah, untuk desain, jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat videonya ya, mungkin sangat kecil sekali. Kemudian kita memang juga menunggu sertifikasi untuk desain ini, ada beberapa. Kemudian washdown desain, artinya liquid drop off-nya pasti kalau kena cairan dia akan ke bawah. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, nah dia benar-benar diletakkan di tempat produksi. Jadi space-nya sangat kecil, kemudian tidak terlalu berat juga, hanya 23 kilo, mungkin seberat anak 5 tahun ya, 4-5 tahun. Kemudian isi connectivity, jadi sebenarnya yang dibutuhkan hanya power saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau connect network, kita bisa pakai WiFi, kita bisa connect LAN, bisa. Kemudian kita untuk material dan mekanikalnya memang robust, jadi mau diletakkan di ruangan seperti apa, selembab apa, itu sangat memungkinkan. Kemudian jadi tidak ada mechanical moving part di dalam alat,
atau jadi itu akan meminimalkan risiko terhadap operatornya. Simple operation, jadi tadi disampaikan ya, bahkan nelayan pun bisa menggunakan. Jadi kita memang plug and play, kemudian user interface-nya sangat simple sekali, memungkinkan untuk kalibrasi transfer. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya NIR nih, mungkin Bu bisa nggak ya transfer dari NIR saya yang sebelumnya, nah itu sangat memungkinkan. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan default user management, artinya untuk operator mempunyai akses yang limit, yang terbatas dibandingkan dengan akses user sebagai administrasi atau service. Kemudian AutoCal, nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian report juga customizable, kemudian memungkinkan untuk connect dengan software kalibrasi, dan kita basisnya Windows 10. Jadi interface-nya seperti ini, namanya aja di ruang produksi ya, ada kemungkinan operatornya masih pakai glove nih, masih pakai sarung tangan. Bisa nggak ya Bu mengakses NIR ini tanpa harus melepas sarung tangannya, itu sangat memungkinkan. Kemudian kita juga industrial grade touchscreen, kemudian layarnya juga, Bu nanti takut pecah nggak ya Bu? Oh, enggak, jadi ini memang sudah didesain, diletakkan di ruang produksi. Kemudian jadi sebenarnya hanya tiga sentuhan nih, kita cuma pilih aplikasi itu yang dimaksud pilih produknya yang mau di-scan apa. Kemudian sampel ID dan tekan tanda segitiga hijau itu atau tekan scan. Jadi hanya tiga sentuhan aja untuk mengoperasikan NIR Proximate. Kemudian kita juga masih ada development untuk hands-free operation dan recognition. Artinya ini adalah meletakkan sampel, kemudian si software yang akan melakukan secara otomatis milih produknya sendiri. Ini masih dalam tahapan pengembangan. Nah, untuk kalibrasi, Bu, biasanya NIR itu susah ya kalibrasinya, saya bingung. Kendalanya di kalibrasi nih, karena harus mikir, aduh R-square-nya harus satu nggak ya, standar error cross validasinya berapa, standar error validasinya berapa, harus ngumpulin sampel juga 60 sampel. Nah, dengan NIR Proximate ini, bahkan dengan 5 sampel pun kita bisa develop kalibrasi. Jadi software-nya memiliki kemampuan untuk develop kalibrasi mulai dari 5 sampel. Jadi kalau misalkan untuk startup kalibrasi, Bu, saya punya sampelnya 5. Karena kalau nunggu 60, saya kayaknya nunggu berbulan-bulan nih gitu. Nah, itu bisa develop kalibrasi sambil jalan, nanti kita bisa update kalibrasinya. Nah, yang dimaksud AutoCal itu gini, kita scan 5 sampel, oke, kemudian masukkan data lab-nya, kemudian hanya tekan tanda klik. Nah, itu sudah akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Jadi sangat mudah sekali. Tentunya kalau untuk kalibrasi atau AutoCal ini tidak bisa diakses oleh operator. Untuk ini juga dari segi keamanan juga ya, kenapa kita ada leveling user. Jadi bisa diakses oleh user administrasi atau service, kita bisa melakukan AutoCal. Oke. Nah, untuk report editor, bisa nggak ya Bu template-nya mungkin akan ditambahin logo atau alamat perusahaan kita, itu sangat memungkinkan. Kemudian untuk report kita base-nya Excel, jadi table ya Bapak Ibu. Kemudian software kita memang basic-nya adalah Windows 10, jadi fully accessibility, memungkinkan untuk connect Wi-Fi, kemudian memungkinkan untuk connect ke network. Bu, gimana kalau mau connect LIMS? Karena saya maunya data hasil analisa dari NIR ini langsung masuk ke SAP kita. Nah, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi hanya dengan dikonekkan dengan LIMS, dikonekkan dengan network, baik menggunakan Wi-Fi atau menggunakan LAN, kabel network, itu sangat, nanti ada istilahnya kita akan ada instruksi yang harus dilakukan ya dengan IT-nya, itu akan bisa ekspor secara otomatis menggunakan LIMS. Nggak harus LIMS sih sebenarnya ya, tapi istilahnya untuk data management. Applicative fit, artinya bisa untuk berbagai macam sampel padat, atau mungkin sampel powder, atau bahkan sampel cair. Tadi di video juga di satu alat ya kan, digotong kemana-mana tuh untuk analisa keju yang besar-besar, keju yang agak kecil-kecil, atau mungkin tadi coba juga daging dan dicoba untuk liquid. Jadi baik sampel solid, powder, atau liquid cukup satu alat aja, nggak perlu alat yang berbeda-beda. Jadi kita ada beberapa konfigurasi, kita sebutnya ada up view, down view, dan combine view. Up view itu artinya scan-nya dari bawah, jadi sampelnya ada di atas, sedangkan down view itu scan-nya dari atas, sedangkan combine
kita bisa dari atas dan bisa dari bawah, tapi tidak bersamaan ya Bapak Ibu, tapi bergantian. Jadi misalkan untuk sampel liquid, scan-nya dari bawah, untuk sampel yang granul, scan-nya dari atas. Kemudian kita juga ada konfigurasi near dan visible. Jadi nggak hanya panjang gelombang near saja, tapi kita juga dilengkapi dengan panjang gelombang visible. Nah, panjang gelombang visible untuk apa ya? Gelombang visible biasanya untuk warna atau untuk parameter yang kalau perbedaan warna sampelnya berbeda, nilai parameternya juga berbeda, Bu. Misalkan kadar abu pada terigu. Kadar abu pada terigu itu warna dari sampel juga akan menentukan dari kandungan kadar abunya. Kemudian large sample cut, kita biasanya menggunakan Petri tadi di di video, kayaknya kok cuma ditaruh di Petri aja ya Bu ya. Petri saja cukup, tapi untuk sampel yang mungkin granul, kita bisa pakai high performance sample cup atau kita bisa pakai large sample cup. Kemudian pre-kalibrasi application, artinya kita juga sudah menyediakan pre-kalibrasi untuk beberapa produk. Nah, jadi kalau up view tuh di gambar yang paling kiri, jadi kalau kita lihat sinarnya datang dari bawah, sampelnya ada di atas. Kemudian kalau down view, sinarnya datang dari atas, sampelnya ada di bawah. Dan kalau yang combine seperti gambar yang paling kanan, kapan sih dipakai untuk down view? Tuh, karena kan alat ini tadinya memang ditujukannya untuk diletakkan di lokasi produksi. Nah, di industri tertentu itu tidak diizinkan ada part kaca, karena takutnya kalau pecah nanti akan dikhawatirkan masuk ke ke tahapan produksi tertentu, akan mengkontaminasi, ya kan? Nah, itu gelas tidak diizinkan, berarti nggak boleh scan dari bawah. Kenapa? Karena kalau Petrinya dari plastik, kemudian kita pakai untuk scan plastik itu juga ada ikatan organiknya, jadi akan menghalangi atau menambahkan bentuk spektrum ya di dalam sampel yang kita scan tadi. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu udah punya near, di mana scan-nya juga dari atas, kemudian datanya mau dipindahkan ke near proximate. Nah, itu berarti kita juga harus pilihkan konfigurasi yang down view juga. Kemudian kalau mau pakai large sample cup itu yang mana Bu? Tadi yang pada video di awal, pada waktu di pabrik keju yang potongan besar-besar, scan-nya dari atas untuk sampel-sampel yang tidak homogen ya, atau yang heterogen. Jadi untuk pemilihan sampel kalau powder atau yang granul bisa pakai yang down view. Tapi kalau untuk liquid memang saat ini baru bisa untuk yang up view. Oke, jadi approximate extreme robustness bisa diletakkan di kondisi industrial manapun, kemudian simple operation gampang digunakan, kemudian kita bisa istilahnya tailor-made ya, maunya sampel apa sih yang mau dianalisa, kita bisa bikin metode sendiri, mau nambahkan parameter sendiri bisa, mau calculate parameter bisa, mau color property juga memungkinkan, dan applicative fit, jadi berbagai jenis sampel cukup dengan satu alat saja. Nah, contohnya Bu yang bisa diaplikasikan itu sampel apa saja ya, kemudian parameternya juga apa saja. Contohnya misalkan di milling atau untuk di pabrik terigu ya, itu baik dari gandum, terigu, ataupun di by-product-nya. Nah, ini adalah parameternya yang memungkinkan, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa develop parameter yang lainnya. Ini yang biasa di-develop saja. Kemudian untuk daging nih, bisa raw meat, artinya daging sapi, daging ayam, daging kambing ya. Kemudian proses meat, ini misalkan sosis, atau mungkin daging yang biasa digunakan untuk burger, atau untuk nugget, kemudian dan parameternya. Dairy, jadi nggak hanya milk powder, fresh milk juga memungkinkan, hard cheese, kemudian creamy dari produk misalkan yogurt dan butter, ini adalah beberapa parameter yang memungkinkan juga. Dan yang lainnya misalkan seasoning, perbumbuan nih, kemudian minyak yang mau dipakai untuk menggoreng sampel, atau mungkin instant noodle, kecap, dan gula. Jadi ini juga sangat memungkinkan untuk diaplikasikan menggunakan approximate. Nah, kalau dipakan Bu, kalau dipakan biasanya untuk misalkan untuk konsentrat, untuk makanan hewan berkaki 4 lah ya, kemudian untuk makanan unggas atau makanan ikan. Ini adalah parameter yang biasa diaplikasikan unit. Kemudian untuk bahannya juga memungkinkan. Jadi nggak hanya finished good atau finished product, tapi juga bahannya. Ini adalah kita juga sudah dilengkapi dengan prep kalibrasi, prep cal. Jadi kita juga bekerja sama dengan Aunir. Jadi ada beberapa
produk dan beberapa parameter yang dikembangkan. Kemudian kita juga mengembangkan dari database buci sendiri. Jadi ini ada beberapa contoh prekalibrasinya yang kompatibel untuk down view ataupun up view. Jadi itu adalah presentasi saya mengenai buci Proximate. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Dewi? Oke, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan. Tadi sempat ada Bu. pertanyaan tapi terus hilang. Oh iya, pertanyaan dari Pak Fitriani nggak ada suaranya tadi. Hilang, sempat hilang sebentar. Iya. Oh, tadi sempat Tapi nggak ya. apa-apa, Mas. Oke, Masalah teknis. mungkin Bu. ada pertanyaan karena kalau ada pertanyaan kita mau kasih giveaway yang menarik nih ya Mbak ya. Iya, nanti akan kita kirim giveaway-nya khusus dari Buci Indonesia buat Bapak dan Ibu yang bertanya pada sesi kali ini. Oke, mungkin mumpung kita kalau- masih punya waktu, Bu, sekitar 10 menit. Oke, pertanyaan dari Danarwati Suciati. Apakah alat ini bisa digunakan untuk uji tembakau, Bu? Uji tembakau, tembakau lembaran atau mungkin yang udah cacahan ya Bu ya. Iya. Sangat bisa gitu ya, jadi sangat bisa, memang lebih bagusnya yang dicacah gitu ya, dicacah kemudian diletakkan di peti, sangat memungkinkan. Jadi nggak hanya untuk food dan feed saja sih sebenarnya, kita ada customer juga digunakan untuk cek polimer. Jadi nggak hanya untuk food dan feed, tapi juga menutup kemungkinan untuk sampel lainnya. Tembakau itu berarti kan salah satu hasil alam ya, jadi sangat memungkinkan. Kita juga sudah dipakai untuk tebu, cacahan tebu, kemudian yang tadi saya sampaikan untuk polimer, jadi untuk bahan pembuatan botol plastik ya, untuk PET. Nah, polietilen itu juga bisa digunakan dengan menggunakan produk ini. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak hanya untuk food dan feed saja. Jadi bisa untuk chemical, bisa untuk produk yang lainnya. Nah, kemudian kita juga menawarkan demo atau trial. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini tertarik nih Bu, bisa nggak ya demo? Mungkin saat ini sih memang masih belum memungkinkan karena pandemi ya. Tapi kita bisa usahakan, jadi artinya kita bisa kirim alatnya dulu, kemudian install, kemudian untuk scan sampelnya kita akan ajari lah cara scanningnya seperti apa, untuk proses kalibrasi atau saya validasi kita bisa remote. Oke, kemudian untuk penambahan parameter uji, sangat bisa dilakukan sendiri Bu. Jadi nggak harus terpaku dari buci. Misalkan tadi ya, kalau kita ngomong prekalibrasi, mungkin saya akan ini adalah beberapa produk dan contoh ujinya. Misalkan kita ngomong raw meat aja ya untuk daging. Itu memang prekalibrasinya hanya moisture, fat, protein. Di sini lebih jelas. Jadi yang saya tebalkan hurufnya itu yang sudah tersedia prekalibrasinya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan untuk menambah parameternya. Jadi nanti kita akan ajarin tentunya ya Ibu ya, baik itu demo, trial, ataupun nanti apabila Ibu sudah membeli, kita ajarin bagaimana cara menambahkan parameter. Kemudian memperlakukan perlakuan khusus sebagai preparasi sampel sebelum alat digunakan. Ini lebih ke preparasi sampelnya ya berarti ya. Iya. Jadi di awal tadi saya sampaikan hampir tidak ada preparasi sampel. Oke. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau untuk kita analisa keldal kan sampel harus didestruksi terlebih dahulu ya kan, selama 1,5 jam, kemudian baru destilasi, titrasi, baru keluar hasilnya. Nah, yang dimaksud hampir tidak ada preparasi ini adalah misalkan sampelnya granul dan tidak homogen, contohnya misalkan jagung, atau mungkin biji palm kernel. Palm kernel itu dalamnya buah sawit ya. Nah, itu harus sebaiknya di-grinding terlebih dahulu. Jadi preparasinya hanya menghomogenkan sampel supaya apa? Karena kalau kita ketahui kayak jagung itu kan, kalau jagungnya biasanya udah dalam bentuk yang kering ya. Nah, itu cukup keras, oke. Apalagi kalau palm kernel. Nah, kalau tanpa di-grinding terlebih dahulu,
serapan nirnya itu tidak masuk sampai ke dalam. Artinya sampelnya karena nggak homogen, nanti serapannya pun akan berbeda. Kemudian keakuratan hasilnya pun juga akan berbeda. Jadi preparasi sampelnya adalah dengan di grinding terlebih dahulu, dihaluskan terlebih dahulu. Itu kalau untuk sampel yang granul. Nah, Bu, kalau sampelnya liquid nih, kayak minyak misalkan, minyak apalagi CPO itu biasanya kalau didiamkan terlalu lama dia akan terjadi endapan, akan terbentuk 2 fase. Nah, itu juga harus dihomogenkan terlebih dahulu dengan cara memanaskan supaya fase olein dan fase stearinnya dia akan homogen, kemudian baru dipakai untuk scan. Pertanyaan selanjutnya. Jika kami memerlukan alat demo dalam kondisi seperti saat ini, kondisi pandemi ya Bu, bagaimana prosedurnya Bu? Kondisi saat ini ya. Ini kita juga ada beberapa demo Bu Suciati di beberapa customer. Kita kirim sampelnya bahkan di luar pulau kita kirim sampelnya. Kemudian ada video testimoni. Jadi ada customer yang mengizinkan ada kunjungan hanya 1 hari, ada yang sama sekali tidak, ya kan? Kalau yang mengizinkan berarti kita kirim tim kita untuk install. Kemudian untuk memastikan alat dalam kondisi oke, takutnya kan ada masalah ya Bu selama delivery. Kemudian cara scan sampel, kemudian cara connect dengan tim viewer karena diperlukan untuk remote session. Kemudian preparasi sampelnya, kemudian selanjutnya kita memang minta kerjasama dengan pihak user, istilahnya untuk scan sampelnya dilakukan oleh pihak user. Kemudian input data lab-nya juga kami akan ajari, jadi nantinya akan dilakukan oleh pihak user. Kemudian untuk kalibrasi kita lakukan dari remote Ibu. Jadi kita ada beberapa demo saat ini di waktu yang bersamaan kita lakukan secara online, jadi di remote session. Tapi kalau yang tadi tidak diizinkan sama sekali ada orang luar masuk ke plant, kita kirimkan video untuk instalasinya. Karena instalasinya sebenarnya begitu alat nyampe gitu ya, dari box dikeluarkan, kemudian nyolok ke power, tadi akan muncul interface yang awal tadi. Jadi pada waktu kita mau scan sampel. Tentunya kita akan informasikan tahapan-tahapan selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk develop produk, penambahan parameter, bagaimana input sampel, input nilai hasil lab untuk masing-masing sampel. Nanti yang untuk kalibrasi karena demo dan trial itu masih tanggung jawab kita. Seperti itu Ibu Suci. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu. Oke, dari Ibu Rika Maya. Bu, jika sampel unknown, apakah bisa diidentifikasi itu sampel apa ya? Itu sampel apa? Oke. Jadi sama sekali nggak tahu nih ya ada sampelnya. Iya Bu. Teridentifikasi. Jadi kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau NIR ini harus kalibrasi terlebih dahulu, Bu Rika ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini sampelnya apa, mungkin ya agak susah ya, karena NIR ini adalah secondary method. Jadi secondary method, kita harus tahu dulu nih sampelnya, oh ini jagung, ini kedelai, kemudian misalkan ini daging gitu. Nah nanti untuk scanningnya kita tinggal pilih produknya saja. Tapi kalau kita nggak tahu ini sampelnya apa, kemudian di scan, dia tetap akan muncul nilai. Tapi pasti nilainya akan kalau kita lihat sih munculnya akan merah semua atau invalid karena spektrumnya berbeda dengan yang ada di database. Seperti itu. Oke, mungkin sudah menjawab Bu Rika. Bu Rika Maya. Atau mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut dari Ibu Rika, nanti boleh chat kami atau kirim email di indonesia@buci.com. Oke, tadi kayak Bu Suci ya, Mbak Dewi ya. Iya, mungkin Bu Suci ya, interest buat demo. Mungkin nanti bisa, Bu, nanti kan kita akan dapat ini ya, list peserta seminar dari panitia. Nanti kita akan hubungi Ibu lebih lanjut untuk bagaimana sih tata caranya untuk demo. Prosedur demo. Ya, prosedur seperti apa. Mungkin kita akan menanyakan juga Ibu sampelnya apa, parameternya apa, seperti itu.
Masih ada Ada pertanyaan lagi, pertanyaan Mbak? lagi? Oh, oke. Terima kasih Bu Rika, sama-sama Bu. Oke. Ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah kita Ya, jam soalnya berapa tadi ya kan Bu? kita mulai lebih awal ya. Mungkin Mm-mm. dari hostnya, dari tim Pamarindo Indonesia, apakah masih ada waktu atau tidak? Iya, masih ada Bu, silakan. Oke, masih ada. Masih ada. Baik. Jadi kalau Oke. masih ada, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Mumpung masih Jadi mungkin dikasih kesempatan. saya bisa summary-in ya Bu ya. Jadi Oke. dari proximate yang Bu Ci punya ini punya unique value. Jadi kita punya 3 unique value. Yang pertama extreme robustness. Dia tahan terhadap segala cuaca dan tahan terhadap getaran. Dan yang kedua simple operation. Jadi mudah sekali digunakan. Bahkan operator yang nggak punya basic chemometric pun bisa menjalankan alatnya Bu Ci. Dan yang ketiga adalah application fit. Seperti itu. Jadi hampir mostly semua parameter kita bisa detect gitu. Asalkan ada database-nya ya, Bu. Jadi itu. Jadi simple sekali penggunaannya. Jadi mungkin itu summary dari saya. Ada yang mau ditambahkan, Bu Erni? Cukup sih, Mbak. Oke, kita masih berapa menit lagi ya, Mas? Ya, karena tadi mulainya lebih awal kan ya kita. Gitu. Kurang lebih masih ada 4 menit lagi. Masih ada 4 menitan. Masih 4 menitan. Oke. Jadi untuk beberapa penanya kita pastikan lagi tadi ya Mbak Dewi ya. Iya, tadi untuk penanya yang akan mendapatkan giveaway tadi ada 3. Yang pertama Ibu Suciati, yang kedua Ibu Cecilia Lasiah Samosir, dan yang ketiga Ibu Riki Maya. Gitu. Rika Maya, Ibu Rika. Ibu Rika Maya. Ibu Rika Maya nanti akan kami kirim giveaway-nya ke alamat masing-masing. Nanti di akhir sesi mungkin minta bantuan dari panitia Pamerindo, bisa untuk nomor handphonenya berapa, jadi kita bisa hubungi alamat kirimnya kemana. Oke. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup ya Mbak Dewi ya. Terima kasih atas. Masih ada Bu. Masih ada satu. Oh, dari Pak Fitriani Tito. Oke. Oke. Baik, Bu Sisil, nanti kita kirimkan brosurnya ya Bu ya. Nanti setelah kita dapat data Ibu. Mungkin Bu Fitriani, mohon maaf, mungkin tadi masalah koneksi kali ya Bu ya. Ya tidak bisa. Mungkin kalau untuk materi, jadi kita bisa share ke peserta yang hadir pada seminar online sore hari ini. Nanti kita akan kirimkan dalam bentuk PDF. Sebenarnya kalau untuk materi nanti kita akan kirim Ibu mungkin dalam bentuk PDF, sedangkan kalau lewat email Ibu. Oke, nanti saya akan minta data Ibu dari Lab Indonesia. Kita akan kirimkan by email. Untuk mungkin kalau untuk video kita akan kirimkan linknya karena cukup besar kalau dikirim by email. Tapi kalau untuk materinya kita akan sampaikan dalam bentuk PDF. Oke, sudah Bu? Apabila tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik, terima kita bisa kasih. Tutup, Mbak Dewi. Baik, terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini, dan tetap stay tune sampai akhir sesi. Dan terima kasih kepada semua panitia dari Pamerindo Indonesia yang telah membantu pelaksanaan webinar kali ini. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami di Buci Indonesia di alamat email indonesia@buci.com atau kunjungi sosial media kami di Buci Laboratory Equipment, di mana nanti ada pengumuman webinar baik itu dari Indonesia maupun dari global kami yang di Switzerland. Itu semuanya ada pengumumannya di sosial media kami. Oke, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan, mungkin ada kendala teknis ataupun yang kurang berkenan dari kami Buci Indonesia. Akhir kata, saya Dewi mewakili PT Buci Indonesia pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di event kami selanjutnya. Tetap semangat dan stay healthy semuanya. See you soon and bye-bye. Terima kasih Bu. Ya.